Apa itu kias? Kias itu analogi. Kalau orang Indonesia nyebutnya apa? Analogi. Walaupun sebetulnya analogi itu salah satu dari jenis kias yang disebut dengan istilah kias syabah. Karena kias itu macam-macam, Pak. Kias itu kalau kita definisikan apa? Ilhaqu far'in bi aslin fil hukmi bi jami'il illati bainahuma. Kias itu artinya menyamakan hukum cabang dengan hukum pokok asal dalam suatu hukum karena adanya persamaan ilat. Karena persamaan apa? Ilat. Apa itu ilat? Ada yang tahu ilat? Ilat itu wasfun dhahirun mundhabitun ghairu mulghan, ya. Sifat yang tampak dan tetap. Itu ilat. Sifat yang tampak dan apa? Dan tetap dan tidak ditolak oleh syariat. Kalau kita lebih simpel mengatakan alasan suatu pensyariatan. Contoh, arak haram. Arak apa? Apa ilat diharamkannya arak? Kata mereka karena itu memabukkan. Kenapa? Memabukkan. Oh, ini dia, memabukkan itu namanya ilat hukum. Paham tidak? Rasulullah melarang menjual belikan bangkai. Apa ilatnya? Kata para ulama karena bangkai itu ilatnya pertama dia tidak ada manfaatnya. Yang kedua karena itu najis. Berarti kata para ulama dikiaskan kepada bangkai semua perkara yang tidak ada manfaatnya atau najis maka tidak boleh dijual belikan. Paham tidak? Jadi Pak, untuk mengkiaskan itu harus terpenuhi tadi. Ada cabang yang akan dikiaskan. Ada pokok dan pokok ini yang ditujukan oleh dalil. Ada lagi apa? Hukum. Hukumnya wajib atau sunnah, atau haram, atau makruh, atau mubah. Ada lagi apa? Persamaan ilat. Ilatnya harus sama. Kalau ilatnya tidak sama, ya, maka kiasnya salah. Kalau ilatnya bertabrakan dengan dalil, kias yang bertabrakan dengan dalil itu tertolak. Contoh kias yang tertolak. Abu Hanifah berpendapat seorang wanita yang sudah dewasa boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa wali dan dua saksi. Misalnya kalau ada akhwat senang sama Abang Heru misalnya. Tahu-tahu akhwatnya bilang, "Bang, nikah yuk." Udah nggak usah pakai wali dan dua saksi, kata Abu Hanifah boleh kok. Udah langsung akad aja di situ. Tapi ada boleh itu tadi. Hah? Boleh. Dulu belum selesai. Menurut Abu Hanifah sah. Menurut Abu Hanifah apa? Kenapa? Hujah Abu Hanifah kias. Dikiaskan dengan apa? Dengan akad jual beli. Kalau antum jual beli dengan seorang wanita tanpa wali, tanpa saksi, sah. Maka demikian pula akad nikah. Sementara jumhur ulama berpendapat haram wanita menikah tanpa izin wali dan tanpa dua saksi. Hujahnya hadis la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi. Demikian pula Rasulullah bersabda, ayyuma mra'atin nakahat bi ghairi idzni waliha fanikahuha batilun. Wanita mana saja yang menikah dengan tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Mana yang paling kuat dalam masalah ini? Jumhur. Abu Hanifah kiasnya bertabrakan dengan dalil. Setiap kias yang bertabrakan dengan dalil tertolak. Kenapa Pak? Karena kias itu boleh dilakukan kalau tidak ada nas. Kalau masih ada nas, kias tertolak. Kias apa? Ya, tertolak. Paham gak Mas? Ditutup.
Jadi kalau menguap ditutup supaya setan nggak masuk. Ustaz, sebentar boleh Ustaz. Nih. Ya, terima kasih kepada ibu-ibu. Saudaraku, jadi saya katakan qiyas itu tidak berlaku di mana? Dalam masalah apa? Akidah. Kenapa? Karena masalah akidah tidak diketahui padanya ilatnya. Sedangkan syarat qiyas itu harus diketahui ilatnya. Kesalahan besar dalam masalah akidah menggunakan qiyas dalam akidah, terutama yang berhubungan dengan sifat Allah. Ada orang berkata begini, Pak, kalau Allah berada di atas aras, berarti aras lebih gede dong dari Allah. Kalau Allah berada di langit, berarti langit lebih gede dong dari Allah. Percuma kita ucapkan Allahu Akbar. Kenapa dia berucap seperti itu? Karena dia kiaskan dengan makhluk. Kalau antum bersemayam di atas kasur, kasurnya lebih gede dari antum. Kalau antum berada di rumah, rumahnya lebih gede dari antum. Dia kiaskan Allah dengan makhluk. Padahal Allah tidak bisa dikiaskan dengan makhluk. Ketika kita katakan Allah bersemayam di atas aras, tidak mengharuskan Allah nempel di aras. Dan Allah butuh aras, tidak. Demikian pula perkataan mereka, kalau Allah berada di atas aras, berarti Allah butuh tempat. Saya katakan ucapan ini akibat mereka mengkiaskan dengan makhluk. Yang namanya antum kalau berada di suatu tempat, berarti ya pertama antum butuh pada tempat tersebut. Yang kedua antum dilingkupi oleh tempat tersebut. Kalau antum di atas kasur, ditarik kasurnya jatuh. Ya. Mereka mengatakan kalau Allah bersemayam di atas aras, berarti Allah butuh tempat dong. Kalau Allah butuh tempat, makhluk dong, bukan Allah namanya. Kenapa mereka ucapkan begitu, Pak? Karena mereka mengkiaskan Allah dengan makhluk. Tapi kalau mereka katakan Allah tidak sama dengan makhluknya, Allah bersemayam di atas aras tanpa butuh tempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir." Allah tidak serupa dengan segala sesuatu dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat.